Fix tahap pertama PKH di ambang pencairan. Selamat bagi teman-teman nama-nama penerima ini yang telah melalui proses verifikasi dan validasi. Dan tentunya tidak termasuk yang tidak dilayakkan data pada aplikasi 6NG. Nah teman-teman, siapa saja yang beruntung masuk SP2D dan ditetapkan sebagai penerima PKH tahap 1? Simak terus videonya hingga tuntas dan pastikan teman-teman telah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan berita terupdate pencairan bantuan sosial PKH, BPNT, dan subsidi pemerintah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya teman-teman saat ini harap-harap cemas untuk menantikan pencairan. Harap bersabar ya teman-teman, karena tinggal beberapa hari ke depan, nama-nama teman-teman yang lolos verifikasi sudah masuk pada SP2D. Nah teman-teman semua, perlu diketahui ya bahwa bulan Januari, Februari, dan bulan Maret besok sudah dicanangkan pencairan PKH dan BPNT. Dan memang merupakan bulan untuk periode triwulan ke-1 untuk tahun 2023 untuk penerima PKH dan BPNT. Namun, karena masih ada sisa kuota yang harus disalurkan, yaitu penerima PKH baru dan BPNT untuk alokasi tahun 2022 yang dicairkan pada bulan Januari dan Februari, sehingga pencairan tahap ke-1 menunggu rampung pencairan tahap sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang beruntung dilanjutkan kepesertaannya pada tahap ke-1 ini sudah masuk tahapan calon penerima bansos. Dalam hal ini, KPM tersebut di-SK-kan sebagai calon penerima bansos. Dan hal ini sudah bisa dilakukan pengecekan melalui aplikasi 6NG. Nah, tentunya nama-nama ini yang muncul sebagai calon penerima bansos akan berlanjut ke SP2D, yaitu semacam surat perintah penyaluran dana. Dalam hal ini, bantuan PKH ke rekening teman-teman yang terverifikasi masih memenuhi syarat dan lolos dari verifikasi. Dan ternyata, nama-nama penerima tahap 1 yang di-SK-kan sebagai calon penerima pada tahap ke-1 ini umumnya diisi oleh keluarga penerima manfaat atau KPM PKH tahap ke-4 yang lalu. Jadi, bagi teman-teman pada saat pencairan lalu, maka peluang mendapatkan kembali bantuan PKH-nya untuk berlanjut pada tahap ke-1 tahun 2023 ini dengan syarat. Yang pertama, nama-nama yang terdaftar pada New DTKS yang memenuhi syarat kepesertaan dan sudah valid atau terverifikasi dan tervalidasi merupakan warga miskin ataupun rentan miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial PKH melalui SK Penetapan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga tentang penetapan nama-nama keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH pada tahap 1 tahun 2023. Yang kedua, nama-nama yang muncul pada SP2D adalah merupakan data yang telah dimutakhirkan pada bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2022. Yang ketiga, penetapan data bayar yang disesuaikan dengan jumlah komponen dan kategori sebagai syarat kepesertaan PKH, yakni memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dan kategori keluarga minimal memiliki sedikitnya satu anggota keluarga dengan kondisi sebagai berikut. Kriteria penerima program Keluarga Harapan PKH 2023. Yang pertama, kriteria komponen kesehatan meliputi ibu hamil maksimal 2 kali kehamilan, anak usia 0 sampai dengan 6 tahun maksimal 2 anak. Lalu yang kedua, kriteria komponen pendidikan. Anak sekolah dasar SD, madrasah ibtidaiyah MI atau sederajat. Anak sekolah menengah pertama SMP, madrasah sanawiyah MTS atau sederajat. Anak sekolah menengah atas SMA, madrasah aliyah atau sederajat. Atau anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Yang ketiga teman-teman, kriteria komponen kesejahteraan sosial, yakni lanjut usia mulai 60 tahun ke atas maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.
Dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga. Yang keempat, nama-nama penerima PKH tahap 1 2023 adalah nama-nama yang telah menerima bantuan sosial PKH pada tahap 4 2022 dan telah melalui proses verifikasi kelayakan pada aplikasi 6NG. Peserta PKH yang dianggap layak jika kondisinya sebagai berikut. Yang pertama, bukan sebagai pegawai negeri sipil PNS atau memiliki anggota keluarga PNS dalam kartu keluarganya. Yang kedua, teman-teman, bukan sebagai TNI, Polri, atau memiliki anggota keluarga TNI, Polri dalam kartu keluarga. Yang ketiga, bukan pensiunan pegawai negeri sipil PNS, TNI, Polri. Yang keempat, tidak berstatus sebagai guru dan dosen. Yang kelima, belum sejahtera atau tergolong masyarakat yang kurang mampu. Yang keenam, tidak keluar wilayah. Yang ketujuh, masih memiliki komponen kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan di sini bagi balita adalah yang terdaftar pada DTKS dan komponen ibu hamil adalah yang sudah terupdate pada aplikasi 6NG. Lalu yang kedelapan, teman-teman, komponen pendidikan adalah anak sekolah baik SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, dan datanya padan antara Dukcapil, DTKS, maupun pada data Dapodik atau EMIS. Yang kesembilan, dan untuk komponen lansia adalah yang berusia 60 tahun, terdaftar pada DTKS, begitupun juga disabilitas adalah anggota rumah tangga penyandang disabilitas berat yang sudah diupdate datanya pada operator 6NG. Yang ke-10, teman-teman, untuk komponen ibu hamil dan disabilitas berat agar berkoordinasi dengan operator 6NG di desa, kelurahan, maupun pendamping sosial PKH untuk dilakukan update data. Karena saat ini untuk ibu hamil sudah bisa dilakukan pemutakhiran data jumlah bulan kehamilannya pada aplikasi 6NG, teman-teman. Begitupun juga dengan penyandang disabilitas berat agar dilakukan updating untuk mencatatkan jenis disabilitas yang disandang bagi keluarga penerima manfaat kriteria disabilitas. Nah, teman-teman, selain itu, perlu juga memastikan apakah komponen pendidikan untuk kategori anak sekolahnya namanya sudah ada di DTKS dan tidak ada kesalahan input pada aplikasi Dapodik maupun aplikasi EMIS. Begitupun untuk ibu hamil dan disabilitasnya sudah terupdate pada aplikasi 6NG. Nah, teman-teman, untuk memastikan apakah tidak ada masalah dengan anggota rumah tangga yang menjadi kategori program Keluarga Harapan atau PKH dengan melakukan koordinasi pada operator 6NG yang ada di desa kelurahan maupun dengan pendamping sosial PKH yang bertugas di wilayahnya masing-masing. Nah, karena mengingat saat ini proses SP2D sudah mulai disusun bagi nama-nama penerima yang telah di-SK-kan. Semoga saja ya teman-teman paling lambat pekan kedua bulan Maret tercairkan. Namun, kami menghimbau keluarga penerima manfaat atau KPM PKH supaya tidak menyesal saat pencairan di tahap 1 2023 ini, yaitu yang pertama, wajib memegang kartu KKS-nya sendiri agar terhindar dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, segera diambil bantuannya paling lambat 90 hari dari tanggal pencairan agar tidak diblokir bank, kecuali untuk daerah 3T, terluar, terpencil, tertinggal. Kementerian Sosial meminta kelonggaran pada Bank Himbara agar diberi batas waktu hingga 6 bulan sebelum melakukan pemblokiran. Yang ketiga, bantuan bisa diambil di mana saja, tetapi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, bila diambil lewat agen bank atau link, kelebihannya bisa diambil semua hingga saldo nol. Tidak memiliki resiko KKS tertelan mesin. Jarak dari rumah juga mungkin tidak terlalu jauh. Nah, adapun kekurangannya itu terkena biaya administrasi entah itu 5.000 ataupun 10.000 tergantung wilayah dan agennya. Selanjutnya teman-teman, bila diambil lewat ATM, kelebihannya tidak perlu mengantri terlalu lama, juga tidak ada biaya administrasi selama mesin ATM banknya dan bukan mesin ATM bersama. Nah, adapun kekurangannya, bila diambil lewat ATM,
itu tidak bisa diambil hingga saldo nol. Sebab ATM ada pecahan 50.000 ataupun 100.000. Juga memiliki resiko KKS tertelan jika tidak tepat menggunakan kartunya. Maupun kartu KKS bisa saja cacat. Meskipun KKS tertelan, mungkin bisa diganti KKS baru, akan tetapi semua butuh proses dan waktu, terutama jika ada BPNT-nya. Nah, teman-teman, selanjutnya jika melalui teller bank, khusus bagi KPM yang hanya mempunyai buku tabungan saja. Baik Sobat YouTube, demikian yang bisa kami sajikan. Semoga berita ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan dalam kolom komentar. Like ataupun dislike untuk menanggapi beritanya. Dan yang belum berlangganan berita, jangan ragu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.